Pemudi kita berakhlak, pemuda-pemudi kita tidak terjebak dalam zinanya, dalam mabuknya, dalam narkobanya, maka akan jadi Indonesia ke depannya akan semakin maju gitu Pak. Makanya kita membuat apa sih inspirasi membuat video gadget. Selama ini di berita-berita tertulis memang banyak, kayak koran dan sebagainya tentang gadget, tapi untuk visualisasi ini kan masih minim. Bahkan di televisi tayangan-tayangan kayak takdir ilahi, kuasa ilahi itu kan masih minim. Maka sekarang ngetrennya itu di YouTube, maka kita angkat fenomena gadget ini. Ramai di media sosial menyebut Gus Idris yang membuat video pasangan gadget telah jadi tersangka. Benarkah demikian? Polisi menegaskan bahwa Gus Idris bukan menjadi tersangka video gadget. Namun, Gus Idris telah menjadi tersangka kasus video penyebaran informasi bohong atau hoax. Dalam video detik-detik Gus Idris ditembak orang tak dikenal. Pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Malang akan kembali melaporkan YouTuber Idris Al-Marbawi. Dia dianggap meresahkan dan membuat konten diduga pornografi dengan judul "Azab berzina pasangan ini gadget kelaminnya tidak bisa lepas". Sekretaris Lembaga Ta'lif Wanas Nahdlatul Ulama LTNNU Kabupaten Malang Zulham Mubarak mengatakan laporan akan dilakukan ke Polres Malang. Sebelumnya, mereka juga sudah melaporkan Idris atas kasus video hoaks. Idris ditetapkan tersangka karena membuat konten hoaks pura-pura ditembak orang tak dikenal. Zulham mengatakan dalam kasus sebelumnya, Idris sempat meminta maaf secara terbuka. NU menganggap sebagai sanksi sosial dan memilih memaafkan, tetapi tidak mencabut laporan di kepolisian. Kini Idris dianggap berulah lagi. NU Kabupaten Malang akan kembali melaporkan Idris ke Polres Malang. Menurut Zulham, semakin memperkuat keputusan ini bahwa dulu kami menolak mencabut laporannya untuk mengantisipasi hal ini karena proses hukum dulu kan belum dilalui oleh Mas Idris. Dia hanya dipanggil sebagai tersangka, tetapi dia kan belum merasakan dihukum atas kesalahan yang dia lakukan khalayak luas. Kasatreskrim Polres Malang AKP Doni Christian mengatakan pihaknya sudah ada penetapan tersangka kasus hoaks Gus Idris tersebut. Meski berstatus tersangka, Polres Malang tidak menahan. Doni menjelaskan hasil gelar perkara saat itu menetapkan Gus Idris sebagai tersangka penyebaran berita bohong. Gus Idris ditetapkan jadi tersangka pada 29 Juni 2021. Dengan harapan apa sih inspirasi kita ya, kita membuat video tersebut kita terinspirasi setelah di kalangan masyarakat itu kok sering terjadi ya. Kita nggak menyebutkan daerah ya, yang jelas kita sudah tahu ada lah, banyak lah, tinggal pemirsa cari sendiri pasti tahu. Oke. Ternyata begini Pak, rata-rata yang dilakukan itu bukan suami istri, begitu tidak ya, ada ikatan yang sah menurut agama kan gitu. Terus yang kedua, ini rata-rata pelaku gadget ini adalah di tempat-tempat yang keramat. Bahkan masyarakat itu memframingkan masyarakat itu, kenapa kok tempat keramat? Bisa jadi nih, kata masyarakat, itu pasti ada penunggunya ini, kan gitu. Ini menarik kan? Menarik gitu ya. Ya kita nggak tahu sih kebenarannya. Yang jelas di situ tujuan kita awal membuat video tersebut. Di situ ada kekuatan doa juga, ya, kedahsyatan kekuatan doa juga. Supaya apa? Supaya ini loh teguran dari Allah. Ini loh teguran dari Allah. Tujuan utamanya tujuannya sama ke sana. Oke. Gitu kira-kira. Gus Idris memberikan penjelasan terkait video YouTube-nya bernuansa azab terkait gadget miliknya viral. Gus Idris mengakui bahwa konten tersebut merupakan settingan atau buatan yang bertujuan agar viral dan mengedukasi warga atau masyarakat. Video ini hanyalah ilustrasi saja supaya kita lebih bermuhasabah akan bahayanya zina. Seperti tertulis dalam keterangan di YouTube akunnya, Gus Idris pun memberikan klarifikasi bahwa permohonan maaf terkait video yang ia unggah. Selain itu, terdapat juga penjelasan tambahan bahwa materi yang diunggah hanya untuk tujuan pendidikan dan hiburan penonton semata.
Materi dalam video ini dibuat hanya untuk tujuan pendidikan dan hiburan. Cerita ini hanyalah sebuah fiksi yang dinobatkan dalam bentuk visual. Jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian atau cerita itu hanya kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Sebelumnya, media sosial baru-baru ini diramaikan dengan perbincangan viral video pasangan gadget atau tidak bisa lepas saat berhubungan intim. Jika ditelusuri, video-video yang diunggah oleh Gus Idris memang kerap menayangkan hal-hal terkait dengan azab. Selain video berjudul azab berzina, terdapat juga sejumlah judul lain terkait azab seperti ghibah dan fitnah hingga azab rentenir dan debit kolektor. Sebelumnya, Gus Idris pernah tersangkakan oleh Polda Jawa Timur karena membuat hoaks kasus penembakan. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Besar Polisi Gatot Repli Handoko. Jadi terkait unggahan video dari akun Gus Idris yang beredar di media sosial kemarin itu jelas kami nyatakan hoaks. Ia menyebut kesimpulan hoaks itu diambil setelah penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Jawa Timur menelusuri unggahan video di channel YouTube-nya bernama Angsri. Setelah ditelusuri, ternyata konten tersebut berasal dari sebuah akun YouTube milik Gus Idris. Dalam deskripsi video tersebut di YouTube, Gus Idris menjelaskan kalau video tersebut dibuat untuk tujuan hiburan dan mengandung unsur pendidikan. Menurut Gus Idris, cerita ini hanyalah sebuah fiksi yang dibuat dalam bentuk visual. Jika ada kesamaan tokoh dan sebagainya, itu adalah hanya cerita fiksi. Soal konten gadget ini mengundang reaksi. Sekretaris Lembaga Taklif wa Nahdlatul Ulama LTNU Kabupaten Malang Zulham Mubarak mengancam tindakan Idris tersebut. Dan buat kalian yang sudah subscribe video ini, jangan lupa komen di bawah komentar. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, karena akan ada video-video baru yang akan kamu sesali jika tidak menontonnya. Saya pamit undur diri, salam sejahtera.